Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Inilah kemudian detik-detik video Anies Baswedan dihadang oleh sejumlah orang yang terkait dengan penolakan di Karanganyar di Solo ya kalau nggak salah. Bahkan ini kunjungi Karanganyar, Anies Baswedan disambut poster Anies dilarang masuk. Kenapa ya? Kok Anies Baswedan dilarang masuk? Hanya karena Anies mendatangi pernikahan anak temannya begitu kan? Kok dihadang begitu kan? Dan bahkan ada sejumlah penolakan begitu. Seperti ini videonya. Ini videonya di detik-detik dihadang atau ditolak ya, mengatasnamakan masyarakat Kota Solo. MKS menolak kedatangan Anies Baswedan ke Kota Solo kemarin. Ini seperti ini. Kampanye dan stop menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye. Kartu merah. Jangan seperti Anies yang tidak bisa dijadikan contoh yang baik dalam memberikan pendidikan politik yang positif kepada rakyat. Bahkan masyarakat berhak melakukan gugatan terhadap Anies terkait pelanggaran kampanye yang belum jadwalnya. Kartu merah Anies Baswedan. Kartu merah Anies Baswedan. Kartu merah Anies Baswedan. Kartu merah Anies Baswedan. Tolak Anies Baswedan. Tolak. Tolak Anies Baswedan. Tolak Anies Baswedan. Tolak politik identitas. Tolak politik identitas. Lawan itu bangun. Saudara-saudara, itulah kesalahan Anies Baswedan dan tidak layak untuk menjadi calon presiden tahun 2024. Jadi kita harus menolak Anies Baswedan yang melakukan kampanye tersebut dan membawa politik identitas. Tolak Anies Baswedan. Tolak Anies Baswedan. Kartu merah. Kartu merah. Kartu merah Anies Baswedan. Jangan coba menginjak sini. Orkamu menolak politik identitas. Kartu merah. Itulah tadi detik-detik dari penolakan Anies Baswedan. Tetapi yang anehnya sekali begitu, hanya segelintir orang begitu kan. Bahkan ya mungkin apakah ini dibayar atau tidak wallahualam. Tapi yang jelas dari video ini menunjukkan bahwa ini tidak izin hal-hal seperti ini begitu kan. Bahwa apa sebenarnya sih kok ditolak begitu kan. Karena pada hakikatnya mungkin ada rasa kepanikan atau ada layar di balik ini semua begitu. Dan bahkan ini ramai sekali komentar-komentarnya ini. Puluhan orang juga tahu malu rupanya tapi demi apa? Puluhan masa aksi yang tampak mengenakan helm, topi dan masker. Aksi yang digelar di perbatasan Karanganyar dan Solo itu hanya berlangsung sekitar 10 menit, tepatnya sejak 14.10 hingga 14.20. Bahkan ini nanti kalau Anies gagal nyapres, diusulkan ke presiden terpilih agar diangkat jadi presiden titular biar dia tidak jadi ODGJ. Ini banyak sekali yang mentut dan mengkritik kepada Anies Baswedan begitu kan. Tetapi apa sih sebenarnya motif dari ini begitu kan? Anies Baswedan kan datang hanya menghadiri acara pernikahan begitu kan. Awalnya menyerang, akhirnya mengerang dan kelaparan. Uang makan dan transport dilarikan koordinator. Masa pendemo Anies di Solo nangis kelaparan. Ini hanya formalitas 10 menit saja lebih dari cukup untuk sekedar dokumentasi bahwa misi sudah dijalankan. Dokumentasi dikirim, fulus pun diterima. 10 menit lumayan bisa dapetnya goban atau capek untuk mereka pas nabung pasukan nasi bungkus. Cukup 10 menit sesi foto-foto sebagai bukti laporan. Hari gini ada duit dan nasbung gratis. 10 menit ya dijabanin lah. Paling supaya dapat nasi bungkus dan uang rokok. Lagi minta nasi bungkus. Wow, banyak sekali yang mengkritik ternyata ya.
Loh 10 menit saja ya, yang penting patot dan berita menyebarlah, selembar 2 lembar masuk barang tuh. Lihat diginya Pak Anies Baswedan, warga Solo menerima Pak Anies kok saat berkunjung ke Pasar Gede Solo kemarin. Ini banyak sekali requestnya. Biarin saja, memang ada kelompok yang jago mainkan isu dan propaganda. Demi mini, orang yang seupil tapi berita dan wartawannya maksi, sungguh kolaborasi membangunkan. Ini apa ya? Dalam artian bahwa kok hanya segelintir orang terus kemudian dibayar begitu kan? Menurut saya pribadi ya biarlah, inilah bagian demokrasi. Tapi malunya itu begini kan? Malunya mungkin tak sampai rekam jejak sampai kapanpun tetap ada begitu. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya. Kunjungi Karanganyar, Anies Baswedan disambut poster Anies dilarang masuk. Wow. Dikutip dari kompas.com ya, ini banyak sekali yang yang mengkritik di sini begitu kan, tetapi saya perbesar terlebih dahulu seperti ini. Ini dari Kompas, sekelompok orang menggelar aksi demonstrasi menolak kedatangan Anies Baswedan di pintu tol Kodran, Kecamatan Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jateng pada Minggu. Demonstrasi itu digelar sebagai respon atas rencana kedatangan Anies Baswedan ke daerah tersebut untuk menghadiri pernikahan putra temannya yang merupakan dosen Universitas 11 Maret UNS Lukman Hakim. Wow, hanya datang ke pernikahan saja ditolak. Bagaimana dengan safari politik atau nanti kampanye politik yang berada di Jawa Tengah begitu kan? Kira-kira seperti itu begitu. Semakin hanya segelintir orang juga yang menolak begitu. Dan bahkan puluhan massa aksi yang tampak mengenakan helm, topi dan masker itu membentangkan poster bertuliskan entahlah Anies Baswedan dari kota Solo, nyalah Anies Baswedan di kota Solo, Anies dilarang masuk dan uang Solo tolak politik Anies. Akan tetapi, aksi yang digelar di perbatasan Karanganyar dan Solo itu hanya berlangsung 10 menit, tepatnya sejak 14.10 hingga 14.20. Tanggapan Lukman Hakim selaku mengundang, dia mengatakan bahwa sebagai pihak yang mengundang Anies Baswedan hadir pada acara pernikahan putranya, mengaku bersyukur calon presiden capres dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem meluangkan datang di sela-sela kesibukannya. Ya ini kan saya mantu, Mas Anies sama saya teman lama. Kemarin mengundang beliau, kok bisa hadir? Alhamdulillah kalau tidak hadir tidak apa-apa karena sibuk sekali, kata Lukman kepada tribunsolo.com. Bahkan teman Anies merasa semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM itu membenarkan perihal adanya penolakan dari sekelompok orang terhadap kehadiran Anies di wilayahnya. Menurut saya dalam kompetisi kita di politik praktis banyak terjadi seperti itu, ujar Lukman. Lukman menuturkan dia tak hendak memperpanjang persoalan tersebut mengingat situasi tersebut biasa terjadi dan menjadi bagian dari demonstrasi. Prinsip saya kalau Mas Anies biasa saja dalam demonstrasi, orang boleh tidak sepakat, boleh tidak suka, dibiarkan saja, kita boleh punya kekuatan melarang. Menurut Lukman, Anies tak ingin ada belahan dalam masyarakat dalam proses pemilihan umum di pemilu 2024. Pokoknya beliau tidak ingin ada konflik, menjaga persatuan. Penjelasan Anies Baswedan. Sementara itu Anies Baswedan merasa bernostalgia saat menghadiri acara pernikahan putra temannya di Karanganyar dalam rangka menghadiri resepsi pernikahan anaknya Pak Lukman Hakim ini dan nostalgia. Bahkan waktu Mas Lukman Hakim Hasan menikah pada tahun 1994 di Solo, saya hadir. Sekarang beliau mantu anak pertamanya, saya bersyukur bisa ikut hadir juga. Anies menjelaskan usai menghadiri acara pernikahan putra Lukman Hakim, dia berencana datang ke acara relawan ke kota Solo, Jateng. Mereka bikin acara syukuran relawan, saya hadir juga, punggasnya. Ini hanya hadir kok di situ begitu, kenapa ada penolakan begitu kan? Ada penghadangan dan sebagainya begitu. Ini sangat jelas bahwa murni ada satu identitas yang tersembunyi, dalam artian bahwa ada oligarki yang memainkan peran di sini atas kedatangan Anies Baswedan. Tapi bagi kami adalah hal yang biasa dan bahkan ini contoh yang tidak menarik menurut saya biasa. Artinya ini biasa tetapi tidak perlu dicontoh bagi orang yang lain begitu. Kenapa? Karena kok datang ke daerah kok ditolak begitu kan? Padahal ini datang hanya
menghadiri acara pernikahan begitu kan. Ngapain kita tolak? Ini yang menjadi catatan penting kepada demokrasi begitu kan. Dikit-dikit ditolak, dikit-dikit tolak. Bahkan yang menolak hanya segelintir orang. Jangan-jangan itu dibayar. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Jadi yang namanya intoleran itu sebenarnya siapa sih sebenarnya? Ini yang menjadi pertanyaan publik begitu kan. Ini sangat penting sekali kalau kita arahkan di situ begitu. Bagi kami adalah kesimpulannya bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan saat ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mungkin di antara mereka ada cebong, ya, ada para buzzer yang menolak, tetapi hanya segelintir orang saja begitu kan. Juga sama dengan Ustadz Abdul Somad ditolak di berbagai, tapi hanya segelintir orang. Pasti satu komando dengan hal seperti itu begitu kan. Pasti saya yakin dan saya yakinnya begitu. Hanya segelintir orang ditolak, foto-foto, habis itu diupload, lalu kemudian dikomentari dan sebagainya. Kira-kira seperti itu begitu. Inilah yang sangat merugikan bagi diri sendiri. Kalau saya pribadi seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.